Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gila ini gue nih sampai kangen banget buat video karena terakhir video YouTube kita kapan, Bi? 2 bulan lalu ya? 3 bulan? 2 bulan lalu mungkin ya? 2 bulan lalu. Lama banget. By the way, ngomong-ngomong selamat menunaikan ibadah Ramadan. Ya, ini syuting hari ke-17 bulan Ramadan. Semoga puasa dan ibadah kalian di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT dan ingat, jangan tergoda es teh manis. Sebentar, sebelum kalian lanjut, kalian tahu nggak kalau sekarang di setiap pembuatan sertifikat GRI Lab, kalian juga akan mendapatkan bonus video batu permata kalian secara SD, zoom dan detail, dan mutar 360 derajat yang bisa kalian akses ketika kalian scan QR code pada sertifikat tersebut. Kayak gini contohnya, mantep kan? Jadi tunggu apa lagi? Pesan sertifikat untuk batu permata milik kalian. Bi, main apa kita hari ini, Bi? Biasanya kan ada yang nanya nih lewat Instagram. Kamu nanya saya, bukan biasa ada nanya, biasa kamu nanya saya di Instagram. Itu kan dari orang-orang, saya kan cuma menyampaikan. Oke. Nah, terus. Jadi kamu bawa konten ini ke YouTube nih, Bi? Iya, Pak. Nih banyak juga nih ternyata nih yang nanya lewat YouTube nih. Waduh, kita harus jawabin nih. Oke. Kenapa gitu, emang orang seneng dengerin, Bi? Kalau pertanyaan tanya jawab gini, Bi? Gila, pasti seneng lah dia ngerasa, wah gila ini gue diperhatiin nih, kayak gitu. Tapi semoga juga bermanfaat buat penonton yang lain, betul nggak, Bi? Pastilah itu bermanfaat. Ini ngomong-ngomong kamu belum menunjukkan saya pertanyaan yang kamu pilih. Iya dong, biar biar kesannya surprise gitu. Tapi kalau ada yang saya nggak bisa jawab, saya akan bilang apa adanya. Betul. Karena kan saya bukan Tuhan. Betul. Saya adalah Adam Harits. Waduh. Yang bisa kadang-kadang tidak tahu jawaban. Bener. Pasti tahu lah kayaknya. Coba mainkan dong. Dari Ahong Chiao 4217. Pak, kenapa nggak ada ruby dari Indonesia? Padahal geografis hampir sama kayak Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Kata siapa? Nah ini. Jadi sebetulnya di podcast kita dengan Pak Ayub, founder GRI, itu kita pernah bahas, Bi ya. Itu kita di podcast itu kita bahas sebetulnya ada ya, tepatnya itu di sekitaran wilayah Kalimantan, yaitu di Kalteng kalau gua nggak salah. Nonton aja langsung ke situ, itu lengkap banget dikupas oleh Pak Ayub. Kenapa Pak Ayub? Karena kebetulan beliau itu sudah melakukan ekspedisi pertamanya itu di tahun 98-an kalau nggak salah. Dan di tahun 2016 beliau kembali lagi ke sana untuk ngelihat dan mendapatkan langsung sampel-sampel dari sana. Memang kebanyakan itu sebetulnya safir yang berwarna pink, paparaca gitu ya. Tapi yang ruby pun juga pernah beberapa kali ditemukan. Blue safir pun ada. Nah, teman-teman penonton yang asal Banjar nih ya, itu pasti udah nggak asing lagi dengan batu-batu asal sana. Mereka sebut dengan istilah batu tujang. Ya itu batu safir asal Indonesia. Cuman memang namanya tambang ya, kita mau menambang secara legal itu pengurusannya cukup panjang, rumit dan berkelit-kelit, apalagi di Indonesia, ya kan? Terlebih lagi di Indonesia pemerintah itu kan nggak familiar dengan potensi batu permata. Jadi potensi ini tuh masih dianggap sebelah mata lah, tidak terlalu menjadi prioritas. Itu tambah menyulitkan proses perizinan yang ingin ditempuh jika mau menambang secara legal dan profesional. Mungkin yang bisa dilakukan sekarang adalah penambangan tradisional yang itu sekarang dilakukan oleh masyarakat adat, tapi mereka sebetulnya melakukan itu karena mereka awalnya mencari emas. Mereka mendulang emas. Nah, saat mendulang emas itu di sungai-sungai itu ditemukan juga serpihan-serpihan batu-batu safir. Memang ukurannya cenderung masih kecil-kecil, tapi ini wajar. Kenapa wajar? Karena kan ini masih di permukaan. Beda cerita kalau sudah mulai digali ke dalam, gue yakin size yang medium sampai besar pun akan juga ditemukan. Ya semoga menjawab si Kak Ahong Chiao 4217. Ada lagi Pak, pertanyaan kedua nih dari Kak Andika Perdana. Kenapa di Indonesia harga batu permata dan berlian murah-murah? Saya dulu dikasih bonus lah sama orang Banjarmasin, permata King Sapphire.
atau blue sapphire, tapi di luar negeri harganya fantastis. Oke, gini nih, ini pertama nih takutnya ada kesalahpahaman nih ya. Tadi bicara King Sapphire kan? King Sapphire itu sebetulnya adalah istilah untuk batu safir sintetik. Yang istilah itu umum digunakan di Indonesia. Jadi itu menjawab kenapa harganya mungkin murah. Tapi begini Bi ya, murah atau mahal itu relatif. Meskipun itu batu asli, batu natural, itu ada yang murah sampai yang paling mahal. Semua berdasarkan pada faktor apa? Kualitas. Ya kan, kualitas batunya seperti apa. Kualitas itu apa sih? Ya kan, warnanya bagaimana, kejernihan batunya seperti apa, treatmentnya apa, bahkan asal negaranya dari mana. Semua itu akan menjadi satu faktor yang mempengaruhi kualitas dan pada akhirnya mempengaruhi harganya mahal atau murah. Jadi nggak bisa juga bilang murah atau mahal ya. Kalaupun dibilang di Indonesia kenapa batu itu harga lebih murah, ini sebenarnya juga jadi satu masalah Bi. Kenapa satu masalah? Karena di luar negeri harga batu itu semakin meningkat. Kalau Indonesia itu nggak keep up dengan harga jual dan harga beli di luar negeri, akhirnya apa? Pedagang-pedagang batu mulai kesulitan untuk dapat batu dan dijual lagi ke sini. Kenapa? Karena untuk beli batu di misalnya di Bangkok atau Sri Lanka, harga semakin naik. Tapi ketika dia bawa ke Indonesia mau dijual, di Indonesia ini orang masih berpatokan pada harga lama yang cenderung jatuhnya terlihat atau terkesan jauh lebih murah karena dibandingkan dengan harga-harga batu yang sudah semakin mahal di luar negeri. Makanya ini kan dari kemarin tuh orang ke luar negeri nih beberapa kali pameran segala macam, komplainnya semua sama. Gila, harga batu mahal-mahal banget sekarang, bahkan naik 2-3 kali lipat. Itu dia. Pak, sekarang saya ini Pak yang mau nanya nih Pak. Aduh, Abi lagi nanya Bi. Tapi coba deh, saya harap kamu punya pertanyaan yang lebih berkualitas lagi. Batu permata tuh 100 tahun yang lalu itu bisa dijadiin investasi. Tapi sekarang berlian pun udah nggak bisa dijadikan investasi. Udah investasi Bi, investasi. Bi, jadi maksudnya gini ya, maksud pertanyaan kamu kan kenapa kalau beli batu sekarang itu nggak kayak dulu. Kalau dulu beli batu itu udah pasti bagus sebagai investasi karena harganya masih bisa naik. Jangan kalau beli batu sekarang ya udah nggak bagus lah sebagai investasi gitu pertanyaannya kan? Bener ya. Gini ya, pertama nih ya, gue selalu menentang kalau orang mau beli batu murni karena alasan investasi. Ya, ada banyak instrumen lain yang bisa kalian beli sebagai alat investasi dibanding batu. Emas lah ya, obligasi, saham, itu jauh lebih stabil dan jauh lebih pasti. Kalau urusan batu, kalau menurut gua, belilah batu karena kesukaan kalian dulu, karena kecintaan kalian terhadap batu, karena hobi. Nah, syukur-syukur hobi yang menyenangkan kalian ini one day ini akan menghasilkan alias akan punya value yang lebih tinggi dibanding kalian beli sekarang. Jadi kalau mindsetnya begini Bi, nggak akan takut, nggak akan stres, wah gua rugi nih beli batu, harganya malah turun. Enggak, karena beli kan murni kesenangan. Jadi kalau kalian beli karena kesenangan dan belinya itu tepat, nggak ada cerita kalian rugi dari batu. Bandingin deh harga batu 20 tahun lalu sama sekarang. Ini yang menyangkut pertanyaan tadi Bi. Kalau beli batu zaman dulu itu bagus jadi investasi. Sebenarnya bukan itu Bi. Kenapa ngomong kayak begitu? Karena harga batu zaman dulu yang safir mungkin 1 juta, barang tersebut ini sekarang harganya udah jadi 20 juta. Dibandingkan dengan waktu sekarang. Nah, kalau dia ngebandingin yang sekarang dengan 20 tahun lagi Bi, itu sama dia akan ngomong begitu 20 tahun lagi. Beli batu kalau investasi bagus 20 tahun lalu, kalau sekarang udah nggak bagus. Paham maksudnya nggak? Jadi kan karena ada rentang waktunya Bi. Kalau zaman dulu belinya juga salah. Beli batu yang treatment aneh-aneh, beli batu yang kualitasnya buruk misalnya Bi, yang nggak ada keindahnya. Itu juga sekarang harganya mungkin segitu-gitu aja Bi, nggak beda jauh. Tapi karena belinya tepat ya, beli batu misalnya nih ya, batu-batu yang kalau bicara batu safir, ruby, emerald itu udah pasti ya top 3, top 4 yang memang punya market dari dulu ya. Belinya yang no hit itu tidak treatment. Tahu nggak 20 tahun lalu barang no hit itu harganya masih cenderung murah dibanding sekarang Bi. Sekarang barang no hit lebih mahal. Jadi orang-orang yang beli barang no hit dulu itu untungnya berkali-kali lipat dibanding orang yang beli barang hit dulu sama sekarang. Meskipun yang beli barang hit aja itu tetap udah untung karena nggak ada sejarahnya batu dalam puluhan tahun itu harganya menurun Bi. Nggak ada. Pertama tadi beli harus berdasarkan hobi dulu. Ya, kedua beli batunya harus tepat, jangan sampai keliru. Artinya keliru apa? Beli batu yang betul-betul asli, yang ada kualitasnya ya, yang treatmentnya juga nggak aneh-aneh. Nah ini hobi kalian ini, gue bisa bilang 90% mungkin one day akan setidaknya menghasilkan.
Tapi sekali lagi, kalau kalian belinya berdasarkan hobi, gue ngerasa kalian nggak akan pusing gitu, ya kan? Kalian nggak akan pusing one day ini gimana. Toh ini hobi kok. Iya Bi. Jadi udahlah, belinya karena hobi dulu. Jangan beli karena, kalau mau investasi cari yang lain, banyak. Berarti balik lagi mindset ya Pak. Iya dong, mindset. Oke Pak, menjawab Pak. Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Ya Bi. Asal usul penamaan Topaz, kenapa bisa jadi Swiss dan London Pak yang dipilih? Padahal kan originnya bukan dari sana Pak. Jangan-jangan karena apa tuh? yang nyebut pertama orang Swiss sama orang London, Bi. Serius Pak, cuma gara-gara kayak gitu doang Pak? Coba kita tanya ChatGPT, saya juga nggak tahu lah Bi. Saya baru kali ini tanya kayak begini. Coba tanya ChatGPT dulu nih Bi. Kita tanya Bi, tahu nggak ChatGPT kira-kira nih, bener nggak? Kita tes dia. Jadi nih berdasarkan ChatGPT nih ya, kalau kata ChatGPT, sebenarnya itu memang nggak ada kaitannya dengan asal negara. Nama Swiss Blue itu diambil, kemungkinan kata ChatGPT nih ya, terinspirasi dari warna biru yang terang yang mirip dengan bendera Swiss. Gue nggak yakin sih benar apa nggak. Ini kayak ChatGPT juga mengarang bebas ya, tapi masuk akal ya kan. Atau landscape pegunungan yang bersalju. Sedangkan kalau London Blue itu terinspirasi mungkin dipilih dari kesan elegan dan klasik, seperti citra kota London yang memiliki atmosfer mewah dan aristokrat. Ya gitu aja sih Bi, ya kan pertanyaannya sebenarnya ini jawabannya. Mungkin ya kalau kita riset mendalam mungkin ada tuh awal mula dinamakan Swiss Blue sama London, tapi I don't think it's that important lah. Oke, next week. Ada lagi nih Pak dari Andri Valevi. Halo Andri Valevi. Mas, selain emerald, batu apa lagi yang menggunakan oiling treatment? Arigato. Arigato gozaimasu. Jadi ini menarik ya, karena beberapa tahun terakhir ini treatment oiling itu mulai banyak dilakukan pada batu-batu lain. Itu betul. Pertama itu yang pertama kali ditemukan tuh ada di ruby no-hit asal Birma. Itu banyak treatment oiling. Tapi treatment itu beda ya caranya sama emerald ya. Mereka tiap batu itu mungkin punya metode yang agak berbeda dan materi oilnya juga mungkin berbeda. Di ruby, terus di safir, terus di spinel. Nah belakangan bahkan di barang-barang yang cukup komersial seperti turmalin, di imperial topaz. Lalu bahkan terakhir gue temu di Saffordite Garnet. Itu kita buat video kayaknya Bi ya. Apa di Instagram ya? Saffordite Garnet. Banyak lah. Ada beberapa barang-barang yang emang pada dasarnya ketika batu itu clarity batunya itu agak jelek, artinya ada banyak surface reaching fracture atau ada retakan-retakan yang sampai ke permukaan. Itu sekarang mereka lakukan treatment oiling supaya apa? Supaya menyamarkan atau meningkatkan clarity pada batu tersebut. Sebetulnya teman-teman nggak perlu khawatir berlebihan, karena menurut gue pribadi ini pada dasarnya treatment oiling gitu kan, sama kayak pada di emerald yang lumrah diterima. Ya ini bukan treatment pewarnaan yang merubah warna, enggak. Ini hanya meningkatkan penampilan. Jadi rasanya nggak perlu alergi atau takut selama treatment oiling ini diperjelas pada hasil identifikasi di ID card yang bisa dicek di lab. Yang sebenarnya yang masalah adalah kalau tidak diidentifikasi dengan baik. Gitu sih menurut saya. Apalagi Bi, ini jam-jam aus nih Bi. Lu nyuruh gua jawab pertanyaan jam 4 nih bro. Ada lagi nih Pak. Ya. Dari Pak Ip. Pak Im. Pak Ip pakai B. Pak Ibe. Iya Pak Ip. Batu HC jika kena panas api aman nggak ya? Apakah warna batunya akan berubah? Oke, gini. Memang batu HC itu, ini HC itu apa ya? HC itu adalah istilah yang GRI ciptakan untuk barang-barang yang telah melalui proses treatment lead glass filling ya, glass filling, oke? Ini takutnya ada masih belum paham soal HC. Jadi memang treatment HC ini tuh agak rentan ya apabila batu misalnya terkena panas, terus terkena pembersih perhiasan tuh, soal jaluri cleaner tuh yang ada ultrasonic ya, yang muter gitu Bi ya, itu memang agak riskan, jadi harus lebih hati-hati. Kalau bicara apakah warnanya akan berubah, gue nggak bisa jawab dengan pasti. Yang bisa gue jelaskan adalah kalau dibakar atau di mana, ini bisa cenderung timbul retakan-retakan yang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya material ruby HC kalau yang major itu sebetulnya material asli rubinya itu agak sedikit kurang bagus. Dikasih glass filling, dipanasin, ditingkatkan clarity-nya, masuk glass fill-nya.
Bahkan terkadang kalau yang major itu kandungan ruby aslinya itu mungkin hanya tinggal 30-40%. Sisanya justru gelas. Nah otomatis gelas ini kan rentan ya dengan panas, dengan beberapa treatment yang harusnya kalau ini ruby bukan HC nggak apa-apa gitu kan. Ya jadi sekali lagi ya baiknya hati-hati aja, ya lebih hati-hati gitu. Ada bongkahan batu ruby, harga 150 ribuan, kira-kira bener nggak ya? Ya bisa jadi bener sih. Ruby batu itu dari yang paling murah sampai paling mahal ada. Bukan berarti kalau batu murah itu pasti batu sintetik, enggak juga. Bahkan sintetik aja ada yang mahal, karena sintetik itu ada marketnya sendiri juga sekarang ya. Tentu ada yang murah, ada yang mahal. Nah kenapa murah? Kan gitu pertanyaannya Bi. Kok bisa ruby asli 150 ribu? Ya mungkin kualitasnya kercak-kercak ya kan, kagak tembus cahaya, opek, warnanya gimana, nggak menarik, ya pasti murah lah. Ini kan barang ruby safir ini nggak bisa dibilang barang langka loh ya. Ini barang yang banyak ketemu. Yang langka itu yang good quality-nya. Orang banyak salah kaprah Bi. Yang low quality banyak bertebaran. Mau nyari puluhan kilo, ratusan kilo gampang gitu loh ya. Dari Abah Sabil, @abahsabil19. Abah Sabir. Coba diangkat dong Bang masalah batu Chalcedony diet biar ngasih edukasi buat yang awam. Masih banyak banget nih seller nakal yang batu Chalcedony diet diakui natural demi biar laku. Wah gimana itu Pak, tanggapan Bapak Pak? Seller nakal ya pasti akan selalu ada, betul kan? Nah sekarang kan pertanyaannya gimana caranya supaya kita kagak kemakan sama kenakalannya, ya kan? Kita harus bekalin diri kita dulu sama sedikit pengetahuan tentang batu-batu Chalcedony, terutama khususnya yang jenis yang dyed. Apa sih yang bisa kita pelajari pertama? Biasanya batu-batu dyed yang dijual itu punya warna kayak permen Bi, ya kuning permen, merah permen, biru permen, hijau permen. Ya. Permen Fox lah. Iya, nah itu sebetulnya bisa jadi defense pertama buat kita supaya ada kecurigaan terlebih dahulu, ya kan? Jadi kita lebih curiga dulu nih. Kalau udah curiga, ya udah bilang sama sellernya, oke, kita tes dulu lah ke lab terdekat atau manapun, setidaknya untuk membantu menganalisa lebih lanjut. Kalau mau aman. Kalau masalah seller itu ya kita nggak bisa cegah ya, pasti akan selalu ada. Apalagi kan cenderung batu-batu tadi itu yang gue sebutkan value-nya agak rendah Bi. Batu-batu yang value agak rendah yaitu pasti dia ya jualannya juga bukan kayak seperti batu-batu mahal yang lebih hati-hati, lebih rapi, lebih apa adanya, tentu enggak gitu. Paling itu sih jawabannya. Apalagi yang bisa saya jawab Bi? Ada yang nanya lagi Pak dari @jogreenjr. Bung Jo. Bung Jo, salam, ingin tanya Kang, apakah batu sintetik itu batu ground lab atau benar-benar terbuat dari bahan kaca? Terima kasih. Bang Bung Jo, sopo itu yang bilang batu sintetik terbuat dari kaca? Nggak ada urusannya. Jadi batu sintetik itu dibuat dari bahan-bahan yang juga membentuk batu-batu alami. Ya bedanya apa? Kalau batu asli itu ya terbentuk akan proses heat dan pressure yang terjadi selama jutaan tahun di dalam perut bumi, di mana liquid-liquid yang ada pada dalam bumi ya itu bertransformasi sampai akhirnya membentuk satu kristal dan jadilah batu yang butuh waktu jutaan tahun. Sedangkan batu sintetik itu diciptakan di lab dengan waktu yang singkat dengan beberapa metode. Ada itu flame fusion vernal, ada flux, ada hydrothermal dan lain sebagainya. Terjadilah batu sintetik. Sekarang ini di dunia istilah sintetik mulai pelan-pelan digeser dengan istilah lain yang lebih keren, yaitu lab grown. Padahal sebetulnya basicnya sama. Kalau di berlian, dulu itu sintetik diamond orang sebut. Sekarang semua menyebut lab grown diamond. Padahal itu sama. Nah di batu permata juga, di Bangkok waktu gua kemarin ke pameran itu, sekarang mulai banyak orang-orang yang jual dengan istilah ini lab grown emerald, ini lab grown sapphire, ini lab grown ruby. Sebetulnya itu sama dengan batu sintetik. Tidak ada bedanya. Hanya istilahnya lebih keren dan mungkin harapannya kenapa dibuat istilah lab grown supaya industri batu sintetik juga bisa semakin terangkat. Karena kan harga batu natural itu semakin lama semakin tinggi. Tentu banyak pihak yang melihat satu kesempatan atau opportunity bagi industri barang sintetik supaya berkembang. Nah karena mungkin image barang sintetik itu udah kuno, jelek konotasinya ya, mereka mulai kedepankan istilah lab grown. Yang mana menurut gue nggak ada salahnya. Tapi jangan salah kaprah, ini sama-sama sintetik gitu ya. Oke Bi, beres dulu nih. Oke Pak, beres Pak. Nah oke teman-teman, itu tadi sedikit banyak pertanyaan yang bisa dipilih oleh Abi dan ditanyakan langsung ke gue. Buat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan lain, ini kan lagi bulan puasa nih, kayaknya daripada gue harus bikin konten-konten yang bikin kepala gue makin pusing ya kan. Karena gue emang udah lama banget nggak aktif bikin konten panjang di YouTube.
mungkin kita bisa sementara bisa kita gantikan dengan tanya jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi jangan sungkan, coba tanya sebanyak-banyaknya. Boleh yang pertanyaan yang jelas, bahkan seabsurd apapun, coba ditanya. Kita akan coba pilih dan akan kita coba jawab. Oke? So, sampai ketemu di pertanyaan dan jawaban berikutnya. Bye-bye.